Artia Sumanggara, mangakak babi tubara, manuk mira di para-para, habang tu para-para. Good morning, Opung. Hai saraho. Isaraho. Yang mau menyampaikan beberapa questionnya Opung. Bisanya? Question. Mengertinya Opung bahasa Inggris tahe? Suku-sukun. Oh, itulah. Pertanyaan, tentang apa? Itulah. Bisanya kayak gini aja Opung datang atau? Tidak bisa. Tentang apa sekarang? Kok ku pakai dulu lo sini Opungnya? Tentang apa itu sekarang? Tentang mimpi Opung. Itu kalau kita harus ulas. Oke. Opung lagi masak Indomie? Ini ramuan ini. Oh. Ku pikir Indomie. Karena belang Indominya ku tengok Jangan itu. senyum-senyum. Belang Indominya ku tengok. Jadi apa persoalannya? Apa persoalannya? Banyak kali persoalanmu di dunia ini. Itulah. Ini apa ini Opung? Ini dari Nias. Pisau yang sudah membunuh banyak babi. Oh, babi. Oh. Bisa disaksang begitu. Tidak ada sasang di Nias. Ini apa ini Opung nih? Ini dari Mesir. Saya bawa ini patung Sphinx. Ini bisa meramal. Opung pernah dari Mesir? Oh, sering. Main kali Opung ya. Artia Sumanggara, mangakak babi tubara. Horas mak. Jangan dulu. Manuk mira tu para-para, tu bor tu toru bara. Ku tambahin Opung biar Ya, berapa? tambah. Oke, Habang tu para-para. Wow. Kurang banyak. Kurang banyak. Biar datang. Apa sekarang persoalanmu? Itu loh Opung, tapi agak gelisah aku tengok ini. Bisa kita singkirkan dulu ini. Tidak bisa, cepat. Oh, bisa disingkirkan. Oh, kita singkirkan dulu ya, biar ada kawan nanti masak Indomie sebentar. Ya. Cepat. Oke. Jadi apa yang kau mimpikan? Biar saya ramalkan. Jadi itu loh Opung kan, masih tetap harus kupakai ulos ini. Pakai. Udah berkarat pisau ini, tapi oke lah. Biar aja. Gini nih depannya makainya. Oke. Jadi Opung kan, semalam aku bermimpi 2 kali. Wah, apa? Mimpiku yang pertama, aku bilang keduanya atau satu persatu? Satu, karena ini lain apanya ini, lain duanya. Jadi kan ketika yang pertama mimpiku itu, aku mimpi gigiku lepas. Apa maksudnya itu? Tenang. Artia Sumanggara, mangakak babi tubara, manuk mira di toru bara, habang tu para-para. Lepas gigimu. Ya, lepas gigiku. Oh, ini artinya. Satu, ada 2 artinya ini. Satu, bahwa lepaslah dosa-dosa. Woi, mantap. Kalau Yang itu kedua, senanglah hati mendengar. Yang kedua, kamu harus ke dokter gigi. Kenapa? Apalagi. Itulah. Jangan main-main. Yang kedua itu apa? Aku dapat togel 4 angka, 5 lembar. Wah, kalau ini lain lagunya ini. Oke. Bentar, aku pakai lagi nih. Laikong. Nah, lak Cina ada Opung. Tunggu kan nomor ini. Laikong. Di sini nomor 10. Catat. Oke, Apa angka? Nomor 10, 4 angka tadi, 4 angka. 10. Di sini nomor 8. 3 angka. Laikong. Itu hodo no aengon. Di sini nomor 4. 1084. Laikong. Pasti beratau. Oke, berarti ku ambil 1084 itu Opung ya. Iya. Oke.
sebenarnya gilanya kita ini. Itulah. Jadi pakai rebel pula aku. Jadi cemananya. Bersisir dulu aku. Opung pastor dukun. Salah semua. Itulah. Kalau buat aku jadi kafir. Jadi kumasukkan lebih daripada Ya, ibu. iyalah, nanti emosi Siapa tahu kita. emosi nanti aku kan masuk. Rambutku sudah tidak kusisir lagi. Itulah. Gimana sisirku ini? Oke. Udahlah. Kita masukkan Ini dulu udah ini kan. semua. Jadi kan pastor, sebenarnya kayak mananya mimpi ini? Karena kan kalau dari kitab suci sendiri banyak kita temukan Allah bersabda melalui mimpi. Jadi kalau misalnya karena pernah juga aku mimpi kayak gitu kan, seperti ada Tuhan berbisik kepada aku, Frans, kasih pastor itu makan saksang, pasti nanti naik gajimu 10 kali lipat. Kalau itu benar, kalau sasang benar itu. Ya. Tapi gajinya enggak. Tapi tunggu dulu. Gini aja aku rasakan kalau tentang mimpi ini, memang sebenarnya kan pada dasarnya ya manusia semuanya bermimpi ya. Jadi kitab suci pun ada pula dalam kitab suci tentang mimpi ya. Ya. Ini pula. Jadi kadang-kadang orang mengatakan jangan percaya kepada mimpi. Tapi kok Joseph bermimpi kan? Coba kalau kita lihat kitab Kejadian 28 ini kan, kita jadi boleh saja ini tentang Yakub ya. Ya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Daniel pun bermimpi dia. Coba lihat Daniel itu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta Inilah langit. penglihatan malam itu mimpi itu. Ya. Kalau Joseph, Maria sudah kita tahu ya. Tapi Paulus pernah bermimpi. Coba lihat itu dalam perjanjian baru ya. Tuhan malam berikutnya, kisah 23 ayat 11 ya. Malam berikutnya Tuhan Yesus berdiri di sisi Paulus dan berkata, kuatkan hatimu, engkau sudah memberi kesaksianmu mengenai aku di Yerusalem. Engkau nanti harus memberi kesaksian itu di Roma jadi juga. malam berikutnya Yesus berdiri. Memang bisa saja apakah kenyataan tak pernah dia melihat Yesus. Ini dalam mimpi ya. Waktu dia tidur itu. Jadi sebenarnya di antara mimpi-mimpi ya, kita katakan lalu kan banyak sekali orang bermimpi dan ketakutan dia kan. Ya. Seperti tadi yang lepas gigimu itu. Untunglah aku pandai meramal kan suka-suka. Berarti besok harus ke dokter gigi lah aku ini. Ya, ke dokter gigi itu kan sudah pasti sakit. Ya. Aduh. Jadi sebenarnya dikatakan itu psikis manusia sebenarnya. Ya. Ada di dalam jiwa manusia yang terpendam. Tapi mungkin bisa juga apakah itu terus orang merasa ini pasti berasal dari Tuhan. Kadang-kadang ada pula yang tepat mimpi itu. Seperti berbicara tentang yang akan datang kan. Oke. Seperti ramalan. Jadi dan di realitas itu kan, karena itu orang bilang mimpi itu harus kita dengarkan. Tapi kalau kita tanya umpamanya Thomas Aquino ya. Dalam hal ini kalau dikatakan ini Santo Thomas Aquinas mengatakan hal menafsirkan sesuatu yang akan terjadi melalui mimpi adalah tahayul dan tidak diperkenankan ketika dasarnya adalah pendapat yang salah. Karena itu kita harus melihat apa yang benar dalam hal menafsirkan hal-hal yang akan datang dari mimpi. Kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi penyebab mimpi dan apakah itu dapat merupakan penyebab peristiwa yang akan datang atau apakah hal-hal itu dapat diketahui. Ini. Jadi kalau kita mau menganalisa secara pokoknya jagolah dulu kita kan. Sebenarnya ada 3 macam mimpi itu. Ahli tafsir mimpi lah dulu kita kan. Pokoknya ini ada dasar-dasar teologisnya, ada dasar membahas buku erek-erek lah dulu kita kan. Psikisnya kan dan seterusnya kan. Jadi ada 3 macam mimpi. Kita akan mencoba pertama. Ini kalau ada orang yang mau mencatat sudah hebat ini. Siapa yang suka mimpi? Para bapak dan ibu, anak-anak gadis. Ada 3 macam mimpi. Pertama itu apa judulnya tadi? Mimpi antroposentris. Antropologi umpamanya kan manusianya, yaitu berpusat dan berasal dari manusia. Inilah satu kan. Kita harus melihat itu. Mimpi itu bisa berasal dan berpusat dari aku sendiri. Itulah antroposentris kan. Jadi memang kalau dalam hal ini Alkitab memahami dalam beberapa cara ya mimpi itu ya dapat dimengerti sebagai pekerjaan pikiran. Ya? Pekerjaan otak sebenarnya. Karena banyak bekerja dan banyak berpikir. Contoh Pengkhotbah mengatakan, ini Pengkhotbah mengatakan itu ya dalam kitab Perjanjian Lama.
Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Nah ini, jadi karena sebagaimana mimpi banyak, pengkhotbah sudah mengingatkan itu, maka juga perkataan sia-sia banyak. Kalau kita berbicara tentang mimpi ini menurut psikologi, ilmu jiwa. Jangan main. Kami dulu dari belajar ilmu, psikologi dari kan. ilmu togel, ere-ere sekarang ke psikologi kita ya. Kan. Jadi siap. jiwa manusia ini ya. Jadi sebenarnya sudah lama ada penelitian tentang mimpi ini. Aristoteles malahan ya. Sebelum Masehi tahun 300-an ya, 400-an sebelum Masehi Aristoteles sudah. Dia katakan itu apa coba? Mimpi itu adalah cara kita berpikir pada saat sedang tidur. Berpikir tapi sedang tidur. Bagaimana itu kan? Itulah menurut Aristoteles abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi dikatakan di sini mimpi adalah rangkaian ya, pikiran, gambar-gambar, emosi, suara juga mungkin, pikiran yang kita alami. Inilah saat tidur ya. Dan dikatakan isi dan tujuan mimpi tidak memang sepenuhnya dipahami karena entah apa itu kan. Kadang-kadang kita bisa melayang, kadang-kadang mau dikejar ular. Meskipun ya ada topiknya dan seterusnya, tapi sulit itu. Jadi dalam hal ini kalau menurut Aristoteles, hebat juga dia, sudah tahu dia ya. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, terus perasaan atau indera-indera lain dalam tidur. Terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat atau rapid eye movement. Dan kalian ini semua orang bermimpi kecuali kalau sakit jiwa ya. Semua orang bermimpi. Jadi contoh ini agak lucu juga kan. Orang yang terlahir buta, tidak melihat, tak bisa itu mimpi melihat. Ada pohon, tak tahu dia itu. Karena tak pernah dia melihat kan? Gambarannya tentang pohon itu tidak ada sama sekali. Jadi harus kita coba orang yang umpamanya dari buta, dari kecilnya buta, mimpinya memang tidak melihat gambar-gambar, tapi dia mimpi tentang suara, sentuhan, dan emosi. Oh, berarti orang buta pun bisa juga bermimpi. Itulah, tapi kita kan bermimpi ada ular, dia tak tahu ada ular. Dia hanya mimpi suara, dia mungkin hanya sentuhan, itu mimpinya. Anak-anak umpamanya anak-anak. Mengapa anak-anak kalau umpamanya berumur 3 sampai 8 tahun, kalau bangun dia menangis, selalu menangis kan? Karena memang katanya anak-anak 38 sampai 6 tahun bermimpi selalu mimpi yang buruk. Selalu mimpi yang buruk. Jadi itu. Jadi karena itu kalau mau apalagi dia tidur 8 jam itu kan? Dan mimpi laki-laki dan perempuan lain itu. Itu juga kan. Jadi kalau laki-laki mungkin seperti saya menang togel, perempuan mungkin masak dia kan itu gitu kan. lain memang katanya kan. Jadi mimpi adalah salah satu, kalau dikatakan itu cara untuk mengeluarkan, kalau dikatakan coba itu ya. Apa yang dikeluarkan? Mimpi adalah salah satu cara untuk mengeluarkan rasa ketakutan, ide maupun hasrat yang terpendam di dalam otak kita. Jadi prinsipnya sama seperti juga penyalur limbah kotoran atau mengosongkan tong sampah. Oleh sebab itulah mimpi itu sebenarnya sehat. Sehat mimpi itu, inilah pertama kan kalau kita lihat antroposentris itu ya. Antroposentris. Ini yang dengan kata tadi, antroposentris itu memang sehat itu. Silakan aja mimpi, tahu usah takut. Tanggal gigi entah aman, pokoknya jangan terlalu takut. Aku mimpi tak bisa lagi. Ada orang yang tak bisa lagi kerja karena aku mimpi hilang selopku. Berarti hilang saudaraku, katanya pula. Jadi selop sama dengan saudara. Kayak itulah, kalau mimpi aku dapat togel, jadi nggak kerja aku lagi. Dapat togel aku nanti. Pas ramalanku tadi kan 10.84. Oke, ku ingat itu, ku ambil nanti. Di sini nomor. Jadi pada prinsipnya kalau menurut ini kan kesimpulannya sebenarnya mimpi itu normal ya sebenarnya ya. Normal. Tidak ada yang perlu terlalu diperhatikan tentang mimpi. Tapi memang otak kita menjadi sangat kreatif waktu mimpi ya. Kreatif dia, apa yang dibawa saudara keluar dan keluar. Tapi di sinilah kan kadang-kadang kita tak tahu ya, bagaikan puisi kata dan seterusnya. Tapi orang
ingin bertanya apa itu mimpi itu, karena itu buku tafsir mimpi sangat laku itu. Ya. Jadi kan pernah begini. Istri kadang-kadang hebat ini. Dia sangat menginginkan ada rupanya leontin di kawannya, cantik kali. Jadi pas ulang tahunnya, memang suaminya sanggup pikirnya kan. Selalulah dibilangnya 1 minggu sebelum ulang tahunnya, Papi, saya mimpi dapat leontin seperti tetangga. Kalau bisa dibelikanlah leontin. Besoknya lagi, dari mana pun aku masih mimpi leontin. Digasnya terus mimpi itu ya. Waktu makan siang, mimpi aku leontin lagi. Masa tidur siang pun leontin. Oke, suaminya mengatakan, oke Bu ya, Mami nanti beres. Oke. Pas ulang tahunnya tanggal 12 November. Oke. Datanglah suaminya memberikan kotak. Wah, leontin ya. Leontin. Mimpi menjadi kenyataan. Ya, ini. Dan si ibu langsung pergi ke kamar, membukanya, dan menangis. Loh. Kenapa? Keluarlah dia, dicampakkannya. Rupanya bukan leontin. Suaminya memberikan buku tafsir mimpi. Jadi di sinilah, itulah kan. Jadi kalau gitu mari kita lihat dulu ada yang kedua. Yang kedua itu mimpi demonosentris. Demon. Ya. Demonik, berpusat dan berasal dari iblis. Inilah itu tadi. Inilah yang memang ada mimpi yang berpusat pada iblis. Kan kadang-kadang bisa diramalkan mimpi itu kan. Nomornya itu kadang-kadang tepat tugel itu. 1084. Mau itu tepat. Oke. Malahan ada orang yang pergi ke kuburan kan. Tidur dia di sana kan supaya dapat mimpi. Ya. Banyak itu dulu. Ya. Dan itu memang bisa dipengaruhi oleh setan. Ya. Bukan omong kosong. Jadi di sini kalau dia bisa berasal dari iblis yang tadi kan laikong, ada lagi lupa. Di sini nomor 10 semua mencatat. Bisa diatur buat. Ada dan bisa benar. Yang akan datang bisa diramalkannya, yang lewat bisa diramalkannya dan kenyataan itu. Wah, kau nanti akan begini. Benar pula. Betul. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan agama pergi ke sana kan? Ya. Jadi kemudian dia serius di penafsiran mimpi ini. Serius untuk bermimpi. Karena memang apa yang pergi dia ke sana, ke gua atau apa itu kan seperti di beberapa tempat ada itu Pulau Kerak umpamanya dekat perdagangan. Banyak orang mau menafsirkan mimpi ke sana. Tapi menguntungkanlah mimpi ini. Coba kalau umpamanya tentang ini harus kita lihat. Apabila aku berpikir, dari Ayub lah dulu kita lihat ya kan. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal atau penglihatan. Inilah, hati-hati dengan ini ya. Sering mimpi dari setan ini tadi yang demonesentris, berasal dari iblis. Ini digenapi dan menjadi kenyataan. Oke. Karena itu sulit kita sangkal arti mimpi karena benar katanya. Apa yang kumimpikan itu sudah kutanya dukun benar. Sehingga rela dia meninggal anak, istri, keluarga dan pekerjaannya hanya dan memang fokus di mimpi ini. Tapi lihatlah, buah mimpi seperti ini walaupun betul tepat adalah bukan membawa kita kepada Allah, tapi membawa kita kepada berhala. Inilah itu kan pedukunan ilmu klinik katanya ya. Klinik. Jadi mimpi yang demikian harus ditolak. Oke. Apa yang dikatakan dalam hal ini kan, coba kalau kita lihat bahwa sebenarnya dalam Ulangan 1:3 itu mungkin ya. Kalau kita lihat 1:3. Kalau Ulangan 1 sampai 3 ini 13 ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ya, ini hati-hati ini ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Allah lain, bukan Allah yang benar ya. Allah lain yang tidak kau kenal
dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan. Tunggu, bukan kau yang mengatakan itu. Oke. Tunggu biar mantap apanya kan. Dan mari berbakti kepadanya, maka. Jadi ini harus imam mengatakan. Siapa yang mau meramal-ramal mimpi seperti itu, togel dan lain-lain ini, maka ya di sini janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi dalam hal ini mimpi dari iblis ada ya, hati-hati. Dan terjadi dan menjadi kenyataan gitu. Terjadi, kau nanti dapat jodoh, dapat bisa di peleknya si wanita itu kan. Jadi mau bodoh-bodoh dia, bodoh-bodoh. Terus dapatnya perempuan itu, dapat laki-laki itu kan gitu kan. Jadi laki-laki umpamanya membuat entah apa itu klinik atau apa itu ya. Jadi di sini hati-hati. Jadi mimpi dari iblis dan roh-roh jahat ini biasanya dialami langsung oleh orang-orang yang terlibat dalam okultisme. Okultisme itu penyembah agama setan. Agama setan. Dan banyak orang yang memuja setan ya, entah dengan jimat lah. Seperti ini yang dipegang-pegangkan itu kan. Baru jadi sebelum kau pergi atau di dekat rumahnya dibuat entah apa kan. Patung-patung atau ditanam besi. Pagaran istilahnya. Dijaga rumahnya dengan entah apa. Kan ini itulah okultisme. Yaitu yang melibatkan diri dengan kekuasaan, kegelapan dan gaib. Agar akhirnya mengalami yang aneh ya, rahasia dan mengalami yang misterius ini. Jadi apa yang dinyatakan iblis, hati-hati di sini ya, melalui mimpi itu sungguh memang bisa luar biasa. Bisa ajaib dan bisa cocok dengan realitas yang sebenarnya melampaui pancendera kita. Dan bahkan dapat membuat si pemimpi itu memiliki kemampuan untuk melaporkan adanya kejadian-kejadian yang tak dapat dilakukan melalui proses panca indera yang biasa. Nah inilah mimpi dari si Buddhis. Terus kemampuan membuat seseorang dapat melihat visi yang jelas. Visi yang jelas tiba-tiba ya. Gambarannya tiba-tiba mengalami pengalaman misteri tentang hal-hal yang terjadi yang tersembunyi pada masa lampau, yang masa kini, yang tak tahu orang dulu kan. Bisa dibuktikan dan benar. Dulu bapakmu pencuri, kan? Dulu kau begini. Akhirnya memang benar diakui. Iya. Tahu. Yang masa lampau pun. Terus masa kini dan masa yang akan datang. Nah, nanti dia tahu dia. Nubuat atau ramalan. Tunggu dulu kan. Masa kini, nanti tahu dia adikmu lagi sakit. Kini kan. Dan nanti kakakmu akan pergi ke sana. Tahu dia. Tahun depan akan begini. Tahu dia. Ngeri kali kan. Jadi kadang-kadang yang bisa masa depan pun. Masa lalu, masa yang sedang terjadi dan masa depan. Tahu dia. Jadi kakakmu nanti akan berlanggar. Katanya pula yang ngeri-ngeri pula itu kan. Baru yang ngeri-ngeri. Dan benar pula berlanggar. Ya, dilanggar nyamuk atau apa? Berlanggar kan. Jadi memang jitu sekali ya. Jadi di sini nasihat untuk kita tadi ya. Apa yang dikatakan oleh kitab Ulangan itu sangat harus kita perhatikan. Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, kalaupun ya bahkan petunjuk lewat mimpi itu sungguh jitu dan tepat, menakjubkan, jangan pernah ya kita taati. Dan jangan pernah kita takuti. Karena kan ketika diramalkan tentang masalah berlanggar nanti kakakmu, jadi tak akan mana-mana lagi dia katanya gitu. Jadi kalau supaya berlanggar potong kerbau katanya pula kan. Itu nanti jadi dia kan. Iya. Jadi jangan takuti, karena kalau kamu takut, kamu akan diperbudak iblis. Ya, akan tergantung jadinya ke situ kan. Lawan. Kalaupun dikatakan itu tak benar,
Tuhan yang menentukan, bukan kau, sibolis, iblis, setan. Oke. Jadi ini prinsip kita ya. Bahkan sekalipun petunjuk lewat mimpi itu dulu, kini dan nanti sangat jitu, tepat pula dan menakjubkan. Jangan kamu taati dan jangan kamu takuti agar kamu tidak diperbudak oleh sibolis iblis itu. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Jadi para dukun, ahli klinik atau nabi-nabi palsu, penggobah palsu sering menggunakan mimpi ini. Oh iya. Untuk menipu dan mengambil duit dan seterusnya kan. Ini Betul. sering Seperti dipakai. itulah, harus potong kerbau dan kerbonya harus yang yang kupelihara itu katanya gitu kan. Ini katanya ambil dulu kerbonya. ini, coba bikin lapisnya duit katanya pula kan. Kalau tidak kau apa? Banyak itu. Sekarang coba kita lihat masih ada yang ketiga. Ya. Itu Mimpi yang ketiga, mimpi teosentris yang berpusat dan berasal dari Allah. Ini ada. Jadi tadi pusat dari manusia, sekarang sibolis setan ini dari Allah. Kita lihat dari Injil ya. Ya. Pamannya dari Yusuf sangat kita mengerti ya. Betul. Baru karena 3 raja dari timur itu Ya, coba yang dari 3 raja itu kan. ya, yang Orang-orang Majus dari timur. Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu mereka pun pulang ke negeri mereka mengikuti jalan yang lain. Nah, sekarang mau kita lihat bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik sejati terhadap mimpi ini. Karena Joseph juga sudah memegang mimpi 3 raja dari timur. Ada. Kadang-kadang Tuhan memberikan mimpi itu, Tuhan kan kapanpun bisa menggunakan atau alat berbicara atau menyapa manusia, bisa melalui mimpi. Jadi kita sangkal juga itu kan. Tapi hati-hati jangan sibolis, jangan iblis. Jadi bagaimana ya? Jadi sikap orang Kristen terhadap mimpi satu, meyakini ada mimpi yang bersumber pada diri sendiri. Jadi harus kita sadari dan akui itu ya. Dari diri sendiri kita, dari otak kita, dari cara tidur kita dan seterusnya. Kelelahan, stres mungkin karena kerja. Sebenarnya itu sebagai gejala apa dikatakan itu ya? Iya kan? Gejala kejiwaan biasa sebenarnya kan. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang sifatnya keakanan atau masa depan. Yang kedua bagaimana ya? Meyakini adanya mimpi yang bersumber pada oknum yang di luar dirinya sendiri yang dapat berwujud iblis sebagai pemberi mimpi. Iblis. Jadi mimpi ini bisa iblis sebagai pemberi mimpi. Kan iblis segala cara dibuatnya untuk menjatuhkan kita kan. Ya seperti yang itu tadi lah kan. Dan kita katakan tadi bisa aja, bisa cocok dengan realita yang sebenarnya, bisa melampaui pikiran kita kan. Tapi tolak ya. Dan juga yang kedua itu dari Allah sebagai sumber mimpi. Inilah. Selain iblis ada juga Allah sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau Ayub 33:14 itu apa dikatakan ya? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Terus dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi juga dikatakan di sini kan, kalau kita lihat kisah para rasul, apa dikatakan ya? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Inilah. Jadi sekarang bagaimana menguji mimpi itu ya? Apakah itu bersumber kepada siapa? Itu menjadi persoalan berikutnya. Bagaimana mengujinya, cara membuat checklistnya kan gitu kan. Jadi bagaimana dapat mengenal ya suatu mimpi itu bahwa itu dari Allah, ini yang penting. Bukan dari sibolis ya. Karena terkadang ya mimpi dari iblis itu terkadang sering lebih menjanjikan. Lebih seperti yang saya bilang itulah, kasih saksang sama pastor biar naik gaji 10 kali lipat. Jadi saksangnya dapat, gajinya nggak naik, jadi rugi betul lah kan jadinya. Kadang-kadang naik pula, tapi nanti makin lama makin ditipu lah kita kan. Itu tadi jangan sampai akhirnya setan menguasai kita. Jadi ini bagaimanakah kita ya sebagai orang Katolik dapat mengenali satu mimpi bersumber pada Allah? Satu, kalau petunjuk dalam mimpi itu mengoreksi kesalahan
dan menegur dosa kita terhadap Tuhan dan sesama. Nah, ini tekankan dulu sekali lagi ya. Kalau dia mimpi itu mengoreksi, kau dulu salah, kau tampari anak orang, ini menegur dosa kita terhadap Tuhan dan sesama. Seperti dalam Matius 27 itu ya. Istrinya Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi kalau dia mengubah kelakuan kita dari yang jahat menjadi baik, ini bisa dari Allah. Maka bicara suara hati lagi nanti. Inilah. Jadi, dan juga kalau kita katakan itu, yang kedua, kalau mimpi tersebut merupakan petunjuk akan apa yang harus kita lakukan setelah sekian lama kita menggumulkan masalah tersebut dengan Tuhan. Kita sudah berdua novena, membuat semua tentang persoalan kita. Bisa saja akhirnya Tuhan berbicara dengan kita dalam mimpi. Tapi ada syarat di sini kan jelas ya. Kalau kita setelah sekian lama menggumulkan masalah tersebut dengan Tuhan, berarti dengan kata lain sudah ada sebenarnya katakan tindakan devosional selama ini yang terjadi. Devosi dan seterusnya. Kadang-kadang Tuhan bisa memberikan melalui berbicara dalam mimpi ya. Dan yang ketiga tadi yang sangat penting, kalau mimpi itu selaras dengan ajaran kitab suci dan gerejanya, serta tak bertentangan dengan prinsip tradisi, kitab suci dan magisterium. Inilah saya kira pegangan kita para bapak dan ibu ya. Bagaimana apakah mimpi itu dari Allah? Yang ketiga ini penting. Kalau mimpi itu selaras dengan ajaran kitab suci dan gerejanya dan tidak bertentangan dengan prinsip apa itu sumber iman kita, tradisi, kitab suci dan magisterium. Jadi inilah pegangan kita, dan memang kalau ada mimpi yang agak sulit, bisalah berbicara dengan magisterium. Apa maksudnya ini? Saya kira itu aja. Jadi kalau Anda mimpi, tanyalah apakah dari antroposentris atau memang jangan-jangan dari sibulis. Oke, jadi kurasa itu aja ya. Jadi Anda silakan bermimpi, tapi jangan mimpi dari setan. Tapi berarti sebentar lagi, berarti supaya bermimpi tidurlah dulu kita. Oke, terima kasih Pastor. Tunggu dulu. Ini artinya suma anggara mangaka babi tubara manuk bira toru bara habang tubara para laikong laikong. Nomor togel. Terima kasih Pastor.